Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik sekalian. Untuk siang hari ini, kakak akan membahas TO fisika, begitu ya. Tapi mungkin ingin memastikan dulu untuk suaranya jelas ya. Kalau misalnya nanti kurang jelas bisa diketikkan di kolom chat atau diaktifkan mikrofonnya. Baik, kita mulai ya. Bismillah untuk pembahasan TO-nya. Kakak akan share screen dulu. Sudah terlihat ya? Workstation ini. Tolong. Ini anjing. Baik. Sudah terlihat ya slide-nya? Nah, ini ya. Baik, kakak mulai. Ya, bismillah. Untuk yang nomor 16 di sini begitu ya. Tentang vektor, dua buah vektor berharga sama, maksudnya besarnya sama. Jika besar resultan kedua vektor tersebut sama dengan harga masing-masing vektor, sudut apit kedua vektor tersebut adalah berapa gitu ya. Di sini A-nya 45 derajat, B-nya 60 derajat, C-nya 120 derajat, D 150 derajat, E tidak bisa ditentukan. Nah, sebetulnya ini soal dasar banget sebetulnya begitu ya. Jika besar resultan kedua vektor itu artinya total kedua vektornya itu sama besar katanya dengan masing-masing gitu. Misalnya vektornya itu vektor A, vektor B sama resultannya R begitu ya. Kita misalkan saja angkanya itu sama dengan 1 gitu. Walaupun sebetulnya bebas aja berapapun angka yang dipilih begitu ya, asal jangan 0 saja begitu ya. Misalnya 2, 3, 4, tapi kita pilih saja 1 misalnya angkanya begitu ya. Atau tanpa dimisalkan 1 juga tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya vektornya vektor A sama dengan vektor B sama dengan R, ya udah pilih aja salah satu, mau A, mau B, mau R begitu ya. Bukan, mau A mau B gitu ya pilihannya kayak gitu ya. Mau A atau mau B kayak gitu. Jadi kalau mau pakai simbol notasi seperti itu, atau kalau pakai angka yang lebih nyaman kita pakai 1 saja, karena ini nanti kalaupun kita pakai simbol notasi misalnya A-nya pakai A atau B saja, itu nanti pasti dicoret begitu ya. Jadi 1 nanti dibagi gitu ya, seperti itu. Baik. Seperti ini ya. Jadi yang ditanya adalah theta atau sudut apit di antara kedua vektor tersebut gitu. Nah, ini kan rumus dua vektor yang membentuk sudut itu di sini R sama dengan, atau R di sini maksudnya resultan ya, totalnya itu kalau misalnya dia membentuk sudut akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nah, di situ atau cos alfa boleh. Jadi sudutnya itu tidak mesti theta tapi alfa biasanya gitu, atau beta atau yang lain. Tapi biasanya pada umumnya kalau tidak theta itu alfa gitu ya. Tapi itu pilihan begitu ya. Nah, baik. Nah, tadi kita masukkan saja angkanya. Kita misalkan R-nya itu adalah besarnya 1 gitu ya. A-nya juga 1 juga, B-nya 1 juga. Terus ditambah 2, A-nya 1, B-nya 1 cos theta. Tinggal diselesaikan saja gitu ya. Jadi ini 1 sama dengan, ini karena 1 kuadrat adalah 1, 1 kuadrat juga 1, berarti kalau dijumlahkan 2 begitu ya. Ini 2 kali 1 kali 1 berarti tetap 2 ya. 2 cos theta. Nah, ini tinggal dicari itunya ya, sudutnya. Ini misalnya dikuadratkan jadi 1 kuadrat sehingga akarnya hilang. 1 kuadrat sama dengan 2 ditambah 2 cos theta. Ini tinggal pindah ruas saja ya ke sini. Karena 1 kuadrat adalah 1, nanti 2 pindah ke sini berarti min 1 gitu ya. Nah, min 1, atau kalau 2 yang ininya pindah lagi gitu ya, jadi membagi jadi min setengah. Nah, sekarang kita tahu cosnya itu, nilai cosnya adalah min setengah. Nah, sudut yang nilai cosnya adalah min setengah itu sudutnya adalah 120 derajat gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Baik, ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjut? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada,
Jadi sebetulnya gini, kalau misalnya vektor itu kalau misalnya sudutnya itu sudah 0 atau apa berimpit begitu atau 180 itu biasanya langsung kan penjumlahannya gitu. Mungkin ada yang bertanya kalau misalnya vektornya itu gini ya, vektornya itu dia sejajar ya atau sudah segaris gitu ya. Sebentar. Jadi sudah segaris itu kan biasanya langsung dijumlah gitu. Langsung dijumlah misal si vektornya itu ada dua vektor, misalnya ini vektornya ke sini gitu ya, vektor A, terus vektor B juga ke sini gitu. Ini vektor A-nya misalnya 10 lah gitu ya, 10 apa namanya 10 satuan lah gitu ya. B-nya misalnya di sini 12 lah gitu ya. 12 satuannya apalah nanti kalau kecepatan misalnya meter per sekon, kalau gaya newton gitu ya. Nah, ini biasanya kan kalau segaris seperti ini tuh langsung dijumlah jadi 10 tambah 12 karena dia searah gitu. Kenapa tidak menggunakan rumus ini Kak gitu ya? Itu sebetulnya bisa saja kalau mau menggunakan rumus ini, tapi hasilnya akan sama dengan 10 ditambah 12 begitu ya. Berarti ini nanti 22. Nanti kalau misalnya mau menggunakan rumus ini, itu cost-nya itu 0. Jadi kalau misalnya sejajar seperti itu, kalau menggunakan rumus ini cost-nya 0 karena dia berimpit gitu. Beda halnya kalau misalnya ininya yang satunya ke sini begitu ya, yang satunya ke sini apa namanya bertolak belakang. Nah, ini bertolak belakang itu biasanya kan langsung dikurang. Itu untuk dua vektor itu seperti itu gitu. Biasanya langsung dikurang. Jadi apa namanya kanan kurang kiri boleh atau besar kurang kecil juga boleh begitu ya. Kalau misalnya mau kanan kurang kiri jadi itu dianggap ke kanan itu positif gitu ya, arahnya ke kiri negatif. Misal ya ke kanan besar saja lah. Misalnya ini tadi 12 begitu ya, ke sini 10. Nah, biasanya kan ini langsung. Jadi 12 kurang 10 itu 2. Nah, itu akan sama sebetulnya kalau misalnya kita menggunakan rumus ini juga begitu ya. Rumus ini, nah ini sudutnya kalau bertolak belakang itu 180 derajat gitu ya, seperti itu. Baik, jadi yang umum penjumlahan dua vektor yang membentuk sudut ini seperti ini gitu ya. Tapi kalau ini kasus-kasus khusus itu nanti bisa lebih sederhana. Jadi kalau ini bisa langsung dijumlah hasilnya karena hasilnya akan sama juga begitu ya. Jadi kalau mau menggunakan rumus ini malah terlalu ribet kalau sudah kondisinya seperti ini. Itu hanya tambahan saja ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Kakak lanjut. Baik, lanjut ke slide selanjutnya ya, nomor 17. Semoga bisa kebahas semua. Nah, nomor 17, bandul bermasa 250 gram digantung pada atap kontainer sebuah truk. Nah, di Jakarta Utara banyak biasanya truknya ya, tapi biasanya tidak ada kayak gini, tidak ada bandulnya. Ketika truk melaju dengan percepatan A, bandul membentuk sudut 37 derajat terhadap arah vertikal. Lihat gambar di situ ya. Besar A adalah titik-titik gitu ya. G di situ percepatan gravitasi bumi dan di sini G-nya tidak usah diangkakan karena di pilihan A, B, C, D, E-nya itu di sini masih ada G-nya. Kan biasanya kalau misalnya nilai G ini kita angkakan, biasanya kita ambil 10 kalau tidak diketahui di soal gitu ya. 10 meter per sekon kuadrat gitu ya, percepatan gravitasi bumi itu. Nah, di sini yang ditanya adalah percepatan A ini ya. Jadi si truk ini kan dipercepat, bandulnya pun ikut bersama truk gitu ya. Bandulnya ikut bersama truk. Nah, ini yang harus kita tinjau itu bandulnya saja, truknya saja atau keduanya. Nah, di sini yang lihat di sini yang apa namanya? Yang paling lengkap informasinya siapa? Oh, yang paling lengkap informasinya di sini adalah si bandul. Ya udah kita fokus ke bandul saja. Kenapa? Karena percepatan bandul itu sama dengan percepatan truk juga karena geraknya bareng, begitu ya. Berarti pertama kita fokus ke bandul gitu. Kalau percepatan itu pasti menggunakan hukum 2 Newton gitu ya. Ya, sigma F sama dengan M kali A gitu. Nah, ini bandulnya itu kondisinya seperti itu. Nah, gambarin gayanya gitu. Pertama di sini ada tali di situ ya. Berarti ada tegang tali. Arahnya panahnya itu gambar gaya tegang tali itu selalu menjauhi benda yang ditinjau gitu ya. Jadi kalau benda yang ditinjau adalah bandulnya ini, yang bulatnya ini si pemberatnya, berarti tegangan tali itu ke sini. Ini yang kakak warnain warna biru. Boleh juga sepanjang talinya, boleh gitu ya. Segini saja lah ya, tidak usah panjang-panjang. Terus ada apa lagi? Oh ini maaf ya ada. Sebentar ada gangguan dulu.
Sebentar ya.
Kaget.
Ya, bismillah. Baik, kita mulai lagi ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Masih ini ya, masih nge-freeze. Baik, baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah sudah beres ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kita lanjutkan. Sudah terlihat ya. Nah, di sini tadi kita gambarkan gaya-gayanya gitu. Nah, sampai situ tadi ya. Bismillah, kita mulai lagi. Di sini tadi ada gaya tegang tali, kemudian ke bawah itu ada gaya berat begitu ya. Itu M kali G atau W ya. W, M kali G atau gaya berat itu W juga boleh simbolnya. Nah, terus nanti di sini gaya tegang tali ini kita uraikan. Kenapa harus diuraikan? Karena memang percepatannya itu kan mendatar. Kita butuh gaya-gaya yang memang arahnya mendatar gitu. Nah, ini tegangan tali itu begitu ya, dia miring, tidak tegak lurus begitu. Jadi harus dibikin tegak lurus. Ini yang ke sini, yang ke apa namanya, yang arah mendatar itu karena ini sudutnya, berarti dia depan sudut begitu ya. Berarti kalau depan sudut itu sin sisi miring dikali sin gitu ya. Dari rumus ini. Dari rumus sin itu depan per miring gitu. Sin itu depan per miring. Sin demi gitu ya. Berarti kalau misalnya sisi depan adalah sisi miring dikali sinnya. Sisi miringnya di sini T-nya gitu ya. Sinnya sin sudut 37 begitu. Nah, berarti ke sini kalau ini sinnya berarti ini cosnya gitu ya. Ini berarti T cos 37. Atau boleh juga si sudut ini itu dipindahkan juga ke sini. Jadi kalau ini 37, ini juga pasti 37 begitu ya. Jadi ini cos 37-nya T cos 37-nya ke sini, T sin-nya ke sini. Itu juga boleh begitu ya. Ini kalau sudah diuraikan, nggak usah dilihat lagi karena namanya juga sudah terurai begitu ya. Kalau sudah terurai di sini jadi 2. Nah, ini tidak usah tinjau lagi gitu. Jadi dari satu gaya tegangan tali kita sekarang punya 2 gaya tegangan tali yang mendatar sama vertikal begitu ya. Nah, kalau kita lanjut misalnya gitu ya, A-nya itu menggunakan di mana nih A-nya itu gitu. A-nya itu kan arah mendatar gitu. Arah mendatar nah ke situ. Berarti saya hanya butuh gaya-gaya mendatar saja. Mana gaya mendatar? Itu hanya T sin 37 saja gitu ya. T sin 37 saja berarti nanti gunakan hukum 2 Newton gitu ya. Sigma F disumbu X sama dengan M kali A. Tapi masalahnya kalau kita menggunakan itu saja, itu di sini di pilihan itu tidak ada T-nya gitu ya, tidak ada sin 37-nya. Oh, berarti kalau kayak gitu T-nya harus dihilangin gitu ya. Kayak gitu. Kalau sin 37 kan gampang, itu bisa dari hafalan. Tapi masalahnya kan nilai T-nya nggak ada angkanya di sini begitu ya. Nah, gimana cara mencari T? Nah, di sini kan ada T lagi di sumbu Y begitu ya, atau arah vertikal gitu. Nah, berarti ini langkahnya itu tidak satu langkah karena saya butuh tegang tali gitu. Nah, sekarang kita tinjau aja dulu langkah pertama itu cari dulu persamaan tegang talinya atau T-nya. Ini kita tinjau sigma F di sumbu Y begitu ya. Tapi saya sudah gambar nanti ujung-ujungnya itu nanti harus sigma F di sumbu X begitu ya, sama dengan M kali A. Karena itulah tujuan kita gitu ya. Nah, di sini kita tinjau dulu sebagai langkah pertama cari T-nya begitu. T cos 37. Nah, ini di sumbu Y ini dia seimbang ya, karena tidak gerak atas bawah ini gitu. Jadi atas bawah ini tidak gerak atau seimbang, berarti gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Atau kalau banyakkan berarti total gaya yang ke atas sama dengan total gaya yang ke bawah. Jadi boleh langsung seperti ini gitu ya. Jadi T cos 37, jadi fokus ke sumbu Y ya. T cos 37 sama dengan yang ke bawah yaitu M kali G gitu. Kalau misalnya di satu ruas kan berarti kalau ke atas dipositifkan T cos 37 dikurangi M kali G sama dengan 0, awalnya kayak gitu terus pindah ruas begitu ya. Nah, berarti T-nya ini persamaannya kayak gini nih, M kali G per cos 37 begitu ya. Ini boleh nggak langsung masukin Kak? Boleh karena masanya ada, tapi nanti ubah ke kilogram dulu gitu ya. Terus cos 37 juga bisa kita dari hafalan begitu ya. Atau dibiarin dulu aja seperti ini tidak apa-apa. Terus kita sekarang tinjaulah ke
ke sumbu X ini, sigma F di sumbu X, yaitu arah mendatar itu sama dengan M kali A. Jadi tidak nol ya arah sumbu X itu, karena ada percepatan ke arah kanan ini. Gitu. Nah di sumbu X ada apa nih gayanya? Ada T sin 37 sama dengan M kali A, hanya satu ya. Dia milik, dia dikuasai oleh dia, ini monopoli gitu. Nah ini T-nya ganti nih dengan ini ya, dengan yang tadi nih. T-nya itu adalah M kali G cos 37 begitu ya. M kali G per cos 37. Ini dikali sin 37 sama dengan M kali A. Nah ini M-nya bisa dicoret gitu. M-nya bisa dicoret karena sama ya M-nya ini. Jadi M dengan M ini satu. Nah sin 37 per cos 37 boleh juga diganti dengan tangan 37 gitu. Jadi sin per cos itu kan jadi tangan. Tapi kalau misalnya adik-adik tidak hafal nilai tangan 37 karena biasanya kalau sudut 37 itu sin atau cosnya yang sering muncul, atau 53 juga seperti itu. Kalau tangannya tidak hafal ya tidak apa-apa, seperti ini sin 37 per cos 37, masukkanlah angka sin 37 itu berapa, cos 37 juga berapa gitu ya. Baru diselesaikan, itu nanti hasilnya akan sama juga. Tapi kalau mau lebih ringkas ini digantilah sin per cos itu adalah tangan gitu. Jadi tan 37 derajat. Kalaupun tidak hafal juga itu gampang, kalau 37 sama 53 itu 2 sejoli itu bisa kita gambar begitu ya, pakai segitiga siku-siku begitu ya. Saya pernah mencontohkan juga sebetulnya gitu ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kita bikin sudut siku-siku begitu ya seperti ini. Nah, yang paling enak mungkin 53 dulu lah di sini, walaupun bebas ya. Ini 37-nya berarti di atas begitu ya. Nah, ini 5 sama 3 mirip tuh ya, mengapit ini gitu ya. 5-nya pasti sisi miring, pasti paling panjang. Kalau 5-3-nya di atas, berarti 5-nya di sini, 3-nya di sebelah sini gitu. Ini berarti 4 gitu ya. Nah, berarti 4 dari Pitagoras ya, atau ini sudah triple Pitagoras sebetulnya. Kalau misalnya kita hafal 3, 4, 5, seperti 6, 8, 10 gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang 37, saya butuhnya tangan 37. Tangan itu depan per samping, tan itu desa. Bagi 37, ini sudut 37 tadi saya letakkan di atas begitu ya. Depannya mana? Nah, depan sudut 37 ini 3 ini begitu ya. Sampingnya mana bagi 37? Sampingnya 4 ini. Tapi kalau bagi 53 ini sampingnya 3 ini, depannya 4. Itu kalau bagi 53 gitu. Tapi karena saya butuhnya tangan 37, tangan itu adalah depan per samping, depannya di sini 3, sampingnya adalah 4. Berarti tangan 37 adalah 3 per 4 begitu ya. Seperti itu. Jadi ini gampang sekali. Jadi kalau lupa untuk ini bisa kita bikin segitiga siku-siku begitu ya untuk mengingatnya gitu. Yang lain juga sama sebenarnya, bisa segitiga siku-siku, tapi kalau misalnya sudut istimewa lebih baik itu dari hafalan saja biar cepet gitu ya. Jadi di situ A-nya 3/4 G gitu ya. Nah, baik. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Kakak lanjut ke yang nomor selanjutnya. Nah, yang nomor 18 ini sebuah partikel mula-mula diam dipercepat dengan percepatan P. Kemudian partikel tersebut diperlambat sampai akhirnya berhenti dengan perlambatan Q. Jika waktu total yang diperlukan partikel tersebut adalah T, kecepatan maksimum yang dicapai partikel tersebut adalah titik-titik. Kecepatan maksimum itu pasti sebetulnya di akhir dari gerakan pertama. Nah, di sini kan GLBB ya sebetulnya, tapi di sini GLBB-nya itu tidak satu. Ada 2 kondisi GLBB. Pertama, gerakannya itu dia dipercepat, yang kedua baru diperlambat gitu. Jadi ini tidak bisa digabung, jadi harus dipisah begitu ya. Harus dipisah satu-satu gitu ya. Saat GLBB dipercepat dan kedua saat GLBB diperlambat gitu. Nah, pasti kecepatan paling maksimum itu pasti di akhir dari gerakan pertama gitu ya. Karena kan gerakan pertama itu dari diam terus dipercepat begitu ya. Terus selanjutnya itu diperlambat gitu ya. Diperlambat. Nah, ini misalkan saja lah ya, misalkan partikel itu dipercepat dari keadaan diam itu sampai kecepatan V lah. Kecepatannya karena di sini tidak ada angka V lah gitu ya. Selama T1 lah gitu ya. Karena kalau T di sini adalah tadi waktu total. Waktu GLBB yang pertama sama GLBB yang kedua diperlambat itu kalau dijumlahkan jadinya T, atau T1 sama T2 lah misalnya begitu ya kalau dikasih simbol tadi. Nah, karena tidak angka juga, tidak ada angkanya di sini V-nya kecepatannya V saja gitu. Nah, berarti rumusnya GLBB-nya seperti ini saja, kita cari kecepatan akhir di kondisi pertama. Vt kecepatan akhir itu sama dengan V0 kecepatan awal ditambah A kali T karena dia dipercepat gitu. V0-nya 0 karena dia mulai dari diam. Percepatannya P gitu ya, tidak ada angkanya. Ini T1 ya dikali T1 sehingga P-nya itu ini Vt-nya V tadi gitu ya, saya misalkan terus apa lagi? Nah, berarti seperti ini, P sama dengan P dikali T1. Nah, itu untuk keadaan pertama gitu. Keadaan kedua,
itu sebetulnya jadi kecepatan akhir di keadaan pertama berarti menjadi kecepatan awal bagi keadaan kedua gitu ya. Partikel itu diperlambat di keadaan kedua dari kecepatan V tadi ini yang atas ini yang tadi saya simbolkan V gitu ya, sampai berhenti selama T2 gitu ya. Kita namain aja T2 waktunya karena kita tidak tahu juga gitu ya berapa detik gitu. Nah, di sini kita gunakan rumus yang sama gitu ya. VT sama dengan P0 dikurang A kali T2, di sini dikurang itu karena diperlambat gitu saja begitu ya. Nah, VT-nya di sini karena sampai berhenti berarti 0 ya. Kalau di sini 0, V0-nya ya ini ya. Karena tadi kecepatan awalnya mulai dari sini, dari akhir dari kondisi pertama menjadi awal bagi kondisi kedua gitu. Jadi 0 tadi V gitu ya, atau langsung diganti V dikali T1 juga boleh ya, si P-nya ini atau si P-nya itu. Nah, ini berarti dari sini P-nya itu adalah ini pindah ruas saja, gitu ya. Pindah ruas berarti V-nya itu sama dengan Q dikali T2 gitu ya. Karena tadi perlambatannya Q gitu ya. Perlambatannya Q, jadi diganti A-nya sama Q gitu. Nah, kalau kita perhatikan ini sama-sama kan, ini V juga begitu ya. Berarti ini bisa digabung gitu ya, bisa digabung P ini P dikali T1 sama dengan berarti Q dikali T2 begitu ya. Kalau kita gabung terus kita ambil salah satu lah, pilih boleh T1-nya, boleh T2-nya gitu ya. Karena nanti ini harus disubstitusi, harus diganti begitu ya. Harus diganti misalnya kalau di sini T2 gitu ya. T2 itu berarti dari persamaan ini P per Q tinggal dipindah ruas saja begitu ya, dikali T1. Nah, terus tadi ada satu satu hal yang belum kita gunakan yaitu waktu total. Nah, waktu totalnya di sini adalah T gitu ya. Berarti di situ T-nya itu adalah T1 ditambah T2 begitu ya. Kalau kita masukkan ke sini, kita akan tahu T-nya gitu ya. Kenapa harus sampai tahu T-nya Kak? Karena memang di sini tidak ada T1 T2 di pilihan ABCDE-nya gitu ya. Jadi harus dihilangin nih gitu ya. Jadi sebetulnya kan kita sudah dapat persamaan V-nya ya, persamaan kecepatan maksimum itu ini yang kita dapatkan itu. Tapi masalahnya kan tidak ada yang seperti ini gitu. Nah, jadi kita harus main-main dulu gitu ya. Main-main dulu di sini persamaan waktunya. T1 T2-nya harus ada yang diganti. Jadi kalau misalnya yang digantinya T1 nanti masukkan ke persamaan 1, kalau yang digantinya T2 berarti masukkan ke persamaan 2 begitu ya. Baik, kita ganti dulu di sini T2-nya kalau di sini diganti ya dengan yang atas tadi P per Q T1. Nah, ini kan ada T1 bisa keluar gitu. Nah, berarti seperti ini dikeluarkan, berarti di sini 1, begitu kita kasih kurung seperti ini ditambah P per Q dikali T1 gitu. Nah, ini nanti tinggal diselesaikan saja, ini aljabarnya sederhana saja begitu ya. Satunya boleh dibikin Q per Q lah gitu, atau ini Q kali 1 ditambah P per Q lah. Boleh, itu kan pecahan biasa saja gitu, cuma pakai variabel aja. Awalnya mungkin Q ditambah P per Q, atau di sini disusun ya, disusun jadi P tambah Q per Q. Nah, gitu ya. Dikali T1 sama dengan T. Oh, berarti kalau kayak gitu saya bisa tahu T1-nya. T1 itu berarti ini tinggal pindah ruas saja ke situ ya. Q kali T dibagi ini P tambah Q-nya ke bawah. Nah, karena saya tahu sekarang T1-nya, berarti T1 ini saya ganti gitu ya. Jadi masukkanlah ke persamaan 1 ini gitu ya. Nah, berarti di sini P-nya itu sama dengan P dikali ya T1-nya ganti dengan ini ya, Q kali T dibagi P ditambah Q. Jadi PQ dikali T dibagi P ditambah Q. Jadi jawabannya adalah di sini A gitu. Ada yang ditanya dulu? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada aman berarti. Lanjut yang nomor 19. Ujung sebuah pegas yang memiliki konstanta K 200 Newton per meter diberi beban bermassa 400 gram. Sedang ujung lainnya terpatri pada dinding dalam posisi mendatar. Ini boleh digambarkan, tapi tidak apa-apa ya, karena di sini yang ditanya nanti energi kinetik. Pegas digetarkan sehingga mengalami getaran harmonis dengan amplitudo A 6 cm di situ ya. Energi kinetik getaran dari sistem pegas tersebut saat simpangannya di sini setengah akar 2A. A-nya itu tadi amplitudo ini ya. Atau kalau misalnya diangkakan ya setengah akar 2 dikali 6 cm. Nah, kayak gitu kalau diangkakan. Nah, ini mungkin kalau misalnya yang terbayang di kepala kita, energi kinetik itu biasanya yang umumnya itu setengah mv kuadrat gitu ya. Ya boleh saja sih sebenarnya menggunakan setengah mv kuadrat. Berarti tugasnya harus mencari dulu V-nya berapa gitu ya, atau kecepatannya berapa, karena massa di sini sudah ada gitu. Tapi ada nggak rumus lain yang untuk dipegas ini
apa namanya yang tidak setengah mv kuadrat gitu ya, energi kinetiknya ada gitu ya. Itu bisa kita ambil dari apa namanya energi mekanik ya, energi mekanik atau energi total pada pegas karena pegasnya ideal begitu ya. Di sini kondisinya. Jadi energi totalnya itu energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, di situ ada energi kinetik gitu. Nah, kita bisa mengotak-atik rumus itu gitu ya. Atau kita lihat dulu di sini yang diketahuinya tadi ada A, terus ada simpangan misalnya X atau bisa juga Y begitu ya. Ini tidak kakak-angkakan ya, untuk ininya tetap A saja. Terus ini diubah ke meter saja gitu ya, 6 kali 10 pangkat min 2 itu dari cm ke meter dibagi 100. Nah, inilah rumus apa namanya energi total di pegas begitu ya, atau di getaran harmonis. Energi potensial ditambah energi kinetik itu sama dengan setengah dikali dikali K itu konstanta pegas, dikali A kuadrat itu adalah amplitudo gitu. Nah, energi potensial itu sendiri itu punya rumus tersendiri juga begitu ya. Kalau di pegas itu yaitu setengah K dikali X kuadrat gitu ya. Setengah K dikali X kuadrat atau Y juga boleh. Ini kadang kalau bisa ditukar-tukar ya, bisa Y bisa X simbolnya. Yang jelas ini maknanya simpangan gitu ya. Mau Y mau X itu maknanya sama, itu simpangan. Ditambah EK. Nah, EK-nya itu berarti saya bisa bikin rumus EK dari sini. EK itu berarti nanti tinggal pindah ruas saja ke sini kan gitu ya. Jadi EK itu akan sama dengan setengah K, ini dipisah ya, setengah K-nya karena sama, berarti di sini A kuadrat dikurang X kuadrat gitu ya. Nah, karena X-nya pun ada unsur A-nya di sini begitu ya. Kita langsung masukkan saja sebetulnya gitu ya. Apa namanya kita langsung ganti saja nih si X-nya itu dengan ini langsung setengah akar 2A gitu ya. Nah, kita langsung masukkan. Ini kalau misalnya dikuadratkan, berarti ini kan seperempat ya, setengahnya. Akar 2 dikuadratkan itu 2. Nah, berarti nanti 2 seperempat dikali 2, berarti setengah. Nah, jadi ini tinggal setengah ya. Jadi ini A kuadrat, setengah A kuadrat. Gitu ya. Berarti 1 dikurang setengah, ini kan setengah. Nah, setengah kali setengah nanti seperempat K dikali A kuadrat. Nah, udah. Di sini yang diketahui ada K-nya ada, terus A-nya juga ada. Tinggal kita masukkan angkanya, seperempat, K-nya tadi 200 Newton per meter, sudah satuan sistem internasional. Terus si A-nya itu adalah 6 cm, tapi diubah ke meter ya, langsung dikuadratkan. 6 dikuadratkan itu adalah 36, 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti kalikan 2 pangkatnya, jadi 10 pangkat min 4. Begitu ya. Ini satuannya masih joule. Nah, gitu ya. Ini nanti masih joule terus diubah ke milijoule ya, diubah ke milijoule. Jadi dapatnya di sini kalau kita kalikan setelah di apa namanya? Dibentuknya seperti ini kan 18 kali 10 pangkat min 2 joule, kalau diubah ke milijoule ya sama saja. Ubahnya itu seperti meter ke milimeter gitu ya. Atau kalau misalnya kita sudah paham mili itu adalah apa namanya seper 1000 gitu atau 10 pangkat min 3, nah boleh main 10 pangkat juga di sini begitu ya. Main 10 pangkat. Atau kalau misalnya tidak terbiasa dengan itu ya ubahlah seperti meter ke milimeter berarti kali 1000. Ya udah ini kali 1000 gitu ya. Berarti kalau misalnya 10 pangkat min 2 dikali 1000 berarti tinggal 10 kan gitu ya. Tinggal 10 kali 18 di sini 180, ini jadi milijoule. Jadi jawabannya adalah yang E gitu. Aman ya? Atau ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada Kakak lanjut. Nomor 20. Nah, ini materi kelas 12. Nah, saya yakin lah ini anak-anak 73 kelas 12 sudah belajar fisika modern ya di semester 2 gitu. Ini tentang apa nih? Sinar X, di situ lambda katanya 1 Armstrong. Nah, ini Armstrong gitu ya. Ada A, terus di atasnya ada buletan, itu Armstrong. Armstrong ini ya, 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter gitu ya. Itu kalau ini Armstrong itu bukan awalan satuan ya, beda misalnya seperti mikro, nano begitu ya. Kalau itu awalan satuan. Makanya kalau apa namanya ada mikrometer, ada mikrosekon. Nah, itu dia awalan satuan atau mili itu awalan satuan. Tapi kalau Armstrong itu memang bukan awalan satuan, tapi memang Armstrong itu maksudnya adalah 10 pangkat min 10 meter. Itu sekitar apa namanya diameter atom hidrogen lah kira-kira seperti itu ya ukuran itu. Kalau 10 pangkat min 9 itu seukuran molekul yang nano. Tapi kalau nano itu dia awalan satuan ya. Baik. Nah, di sini kecepatan cahaya di ruang hampa begitu ya atau di ruang vakum. Nah, jadi kalau ruang boleh hampa, tapi kalau hati nggak boleh gitu ya. Jadi kecepatan cahaya di ruang hampa itu seperti ini, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon gitu ya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, walaupun ini sebetulnya pembulatan gitu ya.
Ini 300 juta meter per sekon. Nah, gitu ya. Ini kecepatan tertinggi di alam semesta gitu ya. Seperti itu. Walaupun pengembangan alam semesta bisa lebih cepat lagi katanya gitu ya. Tapi kalau di dalam alam semestanya sendiri ya ini kecepatan tertinggi gitu. Menumbuk elektron bermasa M0 di sini simbolnya gitu ya. 9 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Sehingga foton terhambur dengan sudut hamburan ini pi gitu ya. Boleh theta juga boleh sebetulnya. Yang umumnya dipakai biasanya sudutnya itu theta, kalau nggak theta adalah seperti ini pi gitu. Walaupun sebenarnya itu bisa juga dibaca pi lah gitu ya. Tapi kalau biasanya di Indonesia biasanya pi gitu. Kayak 3,14 juga pi juga kan gitu. Cuma itu agak beda dikit ya. Kalau ini tulisannya itu PHI gitu ya. Kalau yang 3,14 ya PI saja gitu ya. Gitu ya, terhadap arah semula gitu. Panjang gelombang sinar X tersebut berapa? Ini H konstanta Planck 6,6, ini tergantung pembulatannya, kadang ada yang 6,63 gitu ya. Kali 10 pangkat min 34 joule sekon gitu ya. Satu Armstrongnya di sini 10 pangkat min 10. Oke, ini tadi panjang gelombangnya ya. Panjang gelombang ini berarti efek Compton gitu. Efek Compton itu jadi si sinar X, si foton itu menabrak elektron. Ada beda dengan ini, apa namanya, dengan efek fotolistrik. Kalau efek fotolistrik, si elektron yang ditabrak fotonnya itu terikat kuat di dalam atom. Tapi kalau misalnya efek Compton, itu si atomnya, si elektronnya itu kalaupun dia terikat di dalam atom, itu terikatnya lemah gitu ya. Itu terikatnya lemah atau bahkan mungkin bisa bebas gitu ya, bisa bebas si elektronnya itu, sehingga ketika si fotonnya itu menumbuk elektron itu tidak seluruh energi foton itu diberikan ke elektron gitu ya. Tidak seluruh energi foton diberikan ke elektron. Kalau di efek fotolistrik itu ketika foton itu menumbuk elektron itu semua energinya diberikan gitu ya. Baik si foton ini. Supaya elektron ini nanti bisa melepaskan diri dari ikatan logamnya, bisa bebas begitu ya, dari ikatan logamnya. Tapi kalau ini enggak gitu ya, karena si elektronnya itu tidak terikat kuat di dalam logam gitu ya, atau di dalam atomnya, atau bahkan mungkin bisa juga hampir bebas gitu ya, itu tidak semuanya diberikan gitu. Jadi nanti mirip ini tumbukannya itu jadi momentum jadinya gitu ya. Jadi si fotonnya itu terhambur lagi, ada tidak terserap semua gitu, energinya tidak diberikan semua gitu. Baik, nah ini kan rumus efek Compton begitu ya, seperti ini. Awalnya mungkin boleh delta lambda begitu ya, lambda akhir dikurang lambda awal. Tapi karena di sini yang ditanya ada panjang gelombang akhirnya, yaitu yang terhambur, misalnya kita simbolkan lambda aksen. Jadi awalnya biasanya yang umumnya ditulis di buku itu kan delta lambda gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin buka di buku begitu ya. Nah, seperti ini delta lambda gitu ya. Nah, itu selisih hamburannya itu ini H per ini, atau bagian ini ya, per M kali C, ini 1 dikurang ini cos V gitu ya, atau cos theta boleh, tergantung simbol sudutnya gitu. Tapi ini kalau dipecah itu lambda akhir dikurang lambda awal gitu ya. Lambda akhir dikurang lambda awal. Nah, ini karena yang ditanya adalah lambda akhirnya, panjang gelombang akhir setelah foton itu menumbuk elektron. Nah, berarti ini pindah ruas aja ke sini kan, sehingga dapatlah rumus ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dari rumus asalnya biasanya delta lambda dulu biasanya gitu ya. Baik, kita masukkan ya angkanya di situ, lambdanya awalnya di situ 1 Armstrong gitu, 1 Armstrong. Nah, ini boleh dihitung dulu sebetulnya, H per MC-nya dihitung dulu di luar. Kalau di sini kakak langsung dituliskan. Tapi kalau misalnya kenapakah harus dihitung dulu? Maksudnya itu dihitung dulu itu karena kalau misalnya kita menggunakan angka-angka di sini nih, H-nya itu adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 joules kon, terus apalagi M-nya 9 kali 10 pangkat min 31 per kilogram ya. C-nya di sini 3 kali 10 pangkat 8. Itu nanti hasilnya itu ini masih dalam meter ya. Masih dalam meter, bukan dalam Armstrong gitu ya. Cuma di sini tidak kakak tuliskan lengkapnya ya. Nah, untuk mengubah ke Armstrong, nanti dari meter ke Armstrong itu dikali 10 pangkat 10 begitu ya. Jadi kalau dari Armstrong ke diubah ke meter itu kan ini 10 pangkat min 10, tapi kalau kebalikannya itu nanti dikali 10 pangkat 10. Jadi positif begitu ya, jadi positif. Seperti itu. Nah, jadi ini dapatnya seperti ini. Jadi sudah diubah dalam bentuk Armstrong gitu ya. 0,024 walaupun ini pembulatan sebenarnya. Tapi gampang kok angkanya walaupun koma-koma. Jadi kalau kalian coret-coret tidak usah pakai kalkulator untuk dapat ini begitu ya. Gampang sekali. Ini sehingga ini tinggal langsung saja si satunya masukkan, sudah sama ya satuannya 1 Armstrong. Ini tadi yang H per MC-nya sudah dihitung, sudah diubah ke Armstrong 0,024 begitu ya. Kali 1 min cos 60 gitu ya.
Nah, sehingga nanti di sini 1 min cos 60 itu setengah. Oh, gampang lah ya. Jadi 1 dikurang setengah itu setengah. Setengah dari 0,024 adalah 0,012 gitu ya. Tinggal dijumlah saja. Berarti di situ 1 ditambah 0,012. Jadi jawabannya adalah di sini yang C begitu ya. Cara lain sebetulnya itu boleh juga ubah Armstrongnya ke meter yang ini, sehingga ini tidak usah diubah ke ke Armstrong nih ya, H per MC-nya. Cuma hasil akhirnya harus diubah lagi ke Armstrong, itu aja. Jadi bolak-balik sebetulnya. Kalau misalnya kita si lambda awalnya ini diubah ke Armstrong, jadi 10 pangkat min 10 ya. Jadi 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini tidak usah diubah jadi 0,024 begitu ya. Jadi langsung masukkan aja angka yang ini gitu ya. Di sini dihitung. Tapi masih dalam meter satuannya, baru diubah ke Armstrong. Baik, ada yang ditanya dulu? Nah, ini jadi jawabannya adalah C ya. Jadi kalau misalnya di fisika modern itu walaupun terlihat angkanya kadang koma-koma, tapi biasanya mudah ya. Kalau misalnya kita ngotret sendiri gitu ya, itu mudah. Baik. Ada yang ditanya? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kakak lanjut nih. Nomor 21, benda A bermasa 0,5 kg, dijatuhkan dari ketinggian 125 meter. Nah, ini dari fisika modern ke klasik lagi gitu. Ketinggiannya 125 meter dari atas tanah. Pada saat yang sama benda B, masanya di situ 0,7 kg yang berada tepat di bawah benda A, ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 30 meter per sekon dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Momentum benda A saat menumbuk benda B adalah titik-titik. Nah, ini momentum ini di klasik ya, di fisika klasik itu kan massa, walaupun di fisika modern juga sama gitu ya, nanti massa dikali kecepatan juga, walaupun nanti bentuk rumusnya agak beda dikit gitu ya, agak lebih seru yang di fisika modern, lebih cantik ya bentuknya. Jadi rumus momentum itu kan massa kali kecepatan. Di sini massanya sih kita sudah punya modalnya gitu ya, tinggal kecepatannya saat dia bertumbuk gitu. Nah, berarti soal ini itu tidak bisa satu langkah, kita harus mencari kecepatan saat benda A ini menumbuk benda B. Nah, atau kalau kita gambarkan dulu misalnya seperti ini, ada benda A dilemparkan itu di atas tanah, dia tidak langsung nempel di tanah ya, tapi 5 meter di atas tanah. Benda A misalnya yang atas nanti dijatuhkan, dilepaskan begitu saja, maksudnya dijatuhkan di sini gitu ya. Jadi tanpa kecepatan awal lepas gitu ya. Jadi jatuh ke bawah. Nah, nanti kan mereka akan bertumbukan. Ini kondisi jarak awal mereka kedua benda ini adalah 120 kan awalnya ya. Ini dia ketinggian dari tanah 125, benda A itu ketinggian dari tanah benda B adalah 5 meter. Nah, berarti selisih jarak mereka pada awalnya adalah di sini 120 meter. Nah, gitu ya. Nanti misalnya di situ benda A turun ke bawah sejauh misalnya YA lah. YA misalnya jaraknya, atau HA juga boleh, atau SA boleh ya. Simbol jarak lah gitu ya. Biasanya kalau vertikal Y atau H gitu. Terus ini benda B juga naik ke atas. Nah, ke sini ya. Sejauh misalnya YB gitu ya. Nah, ini tuh mirip seperti gerak yang di gerak lurus yang mendatar, ini yang berpapasan gitu ya. Dia berpapasan, bertemu di satu titik gitu ya. Bertemu di satu titik. Nah, ini boleh seperti ini nih cara rumusnya itu. Jadi ini kan jarak yang ditempuh A ditambah dengan jarak yang ditempuh B, itu kalau ditotalkan itu kan jarak awal mereka gitu ya. Jarak awal mereka atau 120 meter. Jadi persamaannya YA ditambah YB sama dengan 120. Ini bukan dari rumus dasar, tapi dari pemahaman ini saja tuh kan. Ini jarak dari sini ke sini, jarak dari ke sini itu kan kalau ditambahkan kan totalnya sama dengan ini gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita tinggal pecah saja Y-nya itu gitu, atau H-nya itu. Kalau turun ke bawah itu kan kita gunakan karena tidak tahu kecepatan akhir di sini, itu gunakan yang V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat ya, karena percepatannya sekarang percepatan gravitasi. Tapi karena kecepatan awal A-nya itu 0 di sini, jadi boleh langsung ke sini setengah GT kuadrat. Awalnya kalau misalnya ini dia dipanjangkan, ini kan sama seperti ini. Kalau yang B ini punya kecepatan awal nih 30. Jadi V0B dikali T gitu ya, dikurang karena si B ini dia diperlambat naik ke atas gitu. Kalau yang A dia dipercepat gitu ya. Jadi awalnya di sini sama V0A gitu ya, seperti ini dikali T ditambah saja langsung ya, karena si A ini langsung dipercepat karena dia jatuh ke bawah. Tapi kecepatan A awalnya di situ 0, jadi tidak saya tulisan lagi gitu. Jadi langsung ke sini setengah GT kuadrat ditambah V0B, kalau ini lengkap ya, dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Karena ini sama setengah GT kuadrat, ini setengah GT kuadrat, mereka ada yang positif ada yang negatif, ini dicoret jadi 0 begitu ya. Jadi sisanya tinggal V0B dikali T begitu ya, sama dengan 120. Nah, sehingga di situ dapat dulu T-nya gitu ya. Dapat dulu T-nya di situ berarti di sini 4 ya, 4 detik.
Waktu untuk mereka bertumbukan itu 4 detik. Nah, terus selanjutnya kita cari kecepatan gitu. Gimana cara nyari kecepatan? Nah, ini kecepatan siapa yang harus cari? Kecepatan A gitu. Berarti kecepatan itu rumusnya kalau lengkapnya itu VT yang seperti tadi ya, yang di nomor berapa itu yang pakai apa namanya, yang pakai variabel. Jadi ini boleh VT begitu ya, P0. Terus ini karena dia dipercepat gitu ya, dia dipercepat P0 ini nanti ditambah G kali T gitu ya. Jadi A-nya diganti ya, kalau tadi kan A kali T, tapi A-nya di sini percepatan gravitasi gitu ya. G kali T jadinya begitu ya. Tapi V0-nya kan ini fokusnya ke A ya. V0-nya itu di situ 0 gitu. Kalau di sini V saja lah gitu ya, tidak masalah, boleh VT atau V saja boleh. Yang jelas itu maknanya kecepatan akhir. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi di sini langsung GT saja karena V0A-nya 0, G-nya 10 karena tidak diketahui di soal. Waktunya tadi untuk sampai ke sini itu 4. Jadi 10 kali 4 itu 40. Nah, sekarang udah lengkap ya. Saya sudah bisa ngitung momentum gitu ya. Berarti momentum itu gitu ya, benda A ya, fokus ke benda A, massa benda A dikali kecepatan benda A pada saat bertemu dengan benda B ini gitu. Jadi massa benda A tadi di soal 0,5 kg dikali waktu untuk bertumbukan adalah 4 sekon. Jadi 0,5 kali 40 betul ya, 40. Ah ya, bukan 4, yang 4 sekon itu tadi waktu. Nah, di sini kecepatannya, masanya 0,5, kecepatannya 40 meter per sekon. Jadi 0,5 kali 40 meter per sekon 20 kg meter per sekon gitu ya. Nah, itu momentumnya di jawabannya C gitu. Rumusnya sederhana tapi mungkin di sini tidak satu langkah, jadi berapa langkah? Oh, 3 langkah ya. Cari dulu waktu mereka bertemu gitu ya. Setelah itu cari kecepatan ya, karena memang untuk mencari kecepatan perlu waktu juga gitu ya. Perlu waktu. Baik, ada yang ditanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada, kakak lanjut ya. Masih ada waktu ya. Baik, yang nomor 22, oh ini terlalu mudah ya. Sebuah peluru bermassa M ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan V atau P. Pada peluru tersebut berlaku, kalau ditembakkan ke atas itu peluru bergerak dengan kecepatan tetap tidak. Kalau ke atas itu dia diperlambat gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya di titik tertinggi itu dia diam terus turun lagi ke bawah. Energi kinetik peluru berharga tetap tidak juga. Karena kecepatannya berubah kan, dari setengah mv kuadrat, kalau V-nya berubah ya dari kinetik juga berubah. Percepatan peluru makin berkurang, percepatan tetap yaitu percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi yaitu G besarnya karena ini gerakannya itu di sekitar permukaan bumi, gitu ya, tidak jauh-jauh dari situ. Nah, di titik tertinggi percepatan peluru 0, tidak. Yang di titik tertinggi 0 itu ada yang tahu nggak apa? Di titik tertinggi 0 itu dia kecepatan ya, yang 0 itu kecepatan, bukan percepatannya. Jadi diam dulu gitu ya. Di titik tertinggi itu dia diam dulu jadi 0 di titik tertinggi. Percepatan peluru selalu tetap. Nah, inilah jawabannya. Jadi untuk yang nomor 22 ini ya, jawabannya adalah yang E gitu. Jadi percepatannya yang tetap yaitu percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat kira-kira itu gitu ya. Hasil pembulatan di sekitar permukaan bumi. Ini gampang, tidak usah diperpanjang. Baik, kita lanjut ke yang nomor selanjutnya. Nomor 23, kita lihat apakah lebih mudah. Nomor 23 memang di sini harus analisisnya tidak satu langkah juga begitu ya, tentang mekanika ini. Di sini katanya dua balok A dan B gitu ya. Dua balok A dan B masing-masing bermassa 5 kg dan 20 kg. Disusun dengan sistem katrol seperti gambar di bawah. Katrol licin dan tidak bermassa. Oh, ini mempermudah kita gitu ya, sebetulnya mempermudah kita. Katrolnya licin dan tidak bermassa gitu. Koefisien gesek statis antara balok A dan balok B adalah 0,3 dan di sini tidak disebutkan koefisien gesek antara balok dengan lantai itu ya. Nah, berarti dianggap ini lantainya licin lah gitu ya, licin. Gaya maksimum F agar balok A tidak bergeser terhadap balok B. Nah, berarti di sini sebetulnya fokusnya itu ke balok A gitu, ke balok A. Nah, tapi kalau bicara gaya begitu ya, bicara gaya dan ini katanya gaya maksimum agar balok A tidak bergeser. Berarti nanti ini akan merasakan gaya gesek ya. Kalau kita tarik balok A itu adalah ke kanan, ini pasti akan merasakan gaya gesek ya dari B itu ke arah kiri karena gaya gesek itu menghambat. Terus di sini juga ada
gaya tegang tali begitu ya pada A. Gaya geseknya adalah gaya gesek statis maksimum. Kenapa Kak gaya gesek statis maksimum? Karena kondisinya itu adalah gaya maksimum agar balok tidak bergeser. Jadi itu betul-betul perbatasan sebetulnya ya antara diem dan gerak itu atau tepat saat akan bergerak lah gitu ya. Gaya geseknya itu pasti gaya gesek statis maksimum di sini ya, yaitu μs dikali n. Tapi karena kalau bicara gaya itu karena dia bicara vektor, harus digambarkan ya panah-panahnya biar tidak ada yang terlewat, terutama gaya-gaya yang memang dibutuhkan. Tidak setiap gaya harus kita gambarkan juga ya, karena meribetkan juga kalau semuanya harus digambar. Baik, ini cara menggambarnya boleh ditumpuk langsung ya, tapi kalau misalnya supaya tidak pusing melihat gambarnya kalau ditumpuk ya, itu dipisah. Misalnya kita tinjau benda B dulu atau benda A dulu bebas ya. Misalnya di sini benda B kakak tinjau, jadi benda B itu akan merasakan gaya apa aja nih, begitu ya. Atau sebetulnya gini, sebetulnya sebelum ke sini ya, ini F ini sebetulnya karena dia masih diam berarti harus seimbang dengan gaya tegang tali sama gaya gesek ya, si F ini. Berarti saya harus tahu gaya tegang talinya berapa, gaya gesek statis maksimum pada A juga berapa gitu. Nah, berarti untuk mencari gaya gesek pada A oleh B begitu ya, sama gaya tegang tali itu karena tidak ada di soal, berarti tinjau benda temennya yaitu benda B gitu ya. Nah, di sini benda B juga ini aksi reaksi ya. Jadi kalau A itu merasakan gaya gesek oleh B itu ke arah kiri, berarti B itu kebalikannya merasakan gaya gesek dari A ke arah kanan. Sehingga simbolnya misalnya F ges atau F saja, F kecil di sini ya. Ini gaya gesek dari A pada B yaitu ke kanan ya. Ini ada gaya tegang tali ya. Ingat gaya tegang tali pada B itu cara gambar itu menjauhi benda yang ditinjau. Karena ke sini talinya berarti ke arah kiri ya. Karena benda B juga diam berarti ini seimbang gitu ya. F ini seimbang dengan tegangan tali. Jadi dari sini atau sigma F di sumbu X. Karena kalau di sumbu Y ada juga sebetulnya gaya, ada gaya normal dari lantai, ada gaya berat, tapi kita tidak perlu itu gitu ya. Sigma F di sumbu X ini sama dengan 0. Jadi atau di sini T itu sama dengan F itu ya, sama dengan gaya geseknya. Berapa gaya geseknya gitu ya. Mau dihitung dulu boleh atau kita tinjau dulu lah biar lebih seru itu benda A gitu ya. Benda A. Nah, kalau pada benda A di sini ada gaya F ke kanan, ada gaya tegang tali ke arah kiri dan ada gaya gesek dari B begitu ya, ke arah kiri juga. Gaya gesek ini dengan ini sama besar karena aksi reaksi, cuma berlawanan arah gitu. Nah, di sini kenapa harus dihitung digambar gaya normal sama gaya berat juga? Nah, itu kenapa digambar karena memang kita perlu menghitung gaya gesek statis maksimum. Gaya gesek statis maksimum itu rumusnya μs dikali n gitu ya, dikali gaya normal. Nah, berarti saya harus mencari dulu gaya normalnya gitu ya. Jadi ini gaya normal ini di sumbu Y ya. Berarti sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Ini hanya arah vertikal, ini hanya milik mereka berdua ya. Newton di sini gaya normalnya ke atas, di sini gaya beratnya ke bawah M kali G. Tidak ada gaya yang ketiga atau keempat gitu ya. Nah, berarti mereka seimbang ya, gaya yang ke atas sama dengan yang ke bawah karena memang di sini pasti diem ya. Karena tadi potensi yang digesernya kan mau digesernya ke samping gitu ya. Dan masih diem juga sih sebetulnya gitu ya. Nah, ini yang jelas kalau ke atas ini tidak diceritakan dia akan bergerak, memang di situ dianggap diam atau sudah seimbang ya, gaya yang ke atas itu sama dengan gaya yang ke bawah gitu. Jadi N ini sama dengan M kali G gitu ya, seperti ini. Nah, boleh dihitung nggak ini angkanya dimasukkan? Oh, boleh banget ya. Atau misalnya di akhir saja tidak apa-apa gitu ya. Sekarang kita tinjau yang di sumbu X-nya ya. Karena itu tujuan kita itu. Ini ya, tujuan terakhir kita itu sigma F di sumbu X supaya dapat F ini. Karena F ini kan di sumbu X. Jadi di sini ini seimbang juga karena masih diam tadi ya. Nah, agar balok A tidak bergeser gitu. Ini berarti F itu seimbang dengan ini, T sama gaya gesek gitu. Nah, karena T-nya itu sama dengan F tadi dari sini gitu ya. Itu berarti kenapa Kak T ini dengan T pada B dengan T pada A sama ya? Karena memang ini tali yang sama. Terus di sini baloknya juga tidak ada gaya gesekan, terus tidak ada tidak ada masanya begitu ya. Terus di situ baloknya juga cuma atau misalnya katrolnya cuma satu gitu ya. Itu talinya itu ya itu juga kan tegangannya sama begitu ya. Jadi sama. Jadi ini F di sini sama dengan T ditambah F dari sini ya. Ini sudah pindah ruas ceritanya. Tapi karena T-nya tadi sama dengan F juga, berarti ini F ditambah F jadi 2F. F di sini adalah gaya gesek statis maksimum. Rumusnya adalah μs dikali N. Tapi karena N-nya itu sama dengan M kali G, nah ini kakak ganti di sini ya, tidak dituliskan N-nya, jadi langsung M kali G saja. 2 kali μs, μs itu koefisien gesek statis dikali M kali G. Gitu ya, 2 dikali koefisien gesek statisnya adalah 0,3 M kali G-nya, masanya 5, G-nya 10 begitu. Jadi 2 kali 0,3 kali 50 sama dengan 30 Newton. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B.
Baik, ada yang ditanyakan dulu? Cukup ya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang nomor 24 ya. Nomor 24, foton dengan panjang gelombang 330 nanometer. Nah, nano itu 10⁻⁹ ya. Diarahkan ke permukaan logam yang memiliki fungsi kerja simbolnya W atau W0 begitu ya. Atau energi ambang gitu ya. 2,25 elektron volt. Energi kinetik fotoelektron yang dihasilkan adalah titik-titik gitu. Nah, ini efek fotolistrik. Kalau yang tadi efek Compton gitu ya. Kalau efek fotolistrik, energi kinetiknya itu sebetulnya itu energi sisa dari energi foton yang datang begitu ya setelah dia setelah dikurangi energi ambang. Energi ambang itu adalah energi ikat elektron gitu ya. Jadi kan elektron itu ini di logam ya, ceritanya elektron di atom di dalam logam itu terikat kuat gitu. Nah, supaya dia bisa bebas begitu ya. Nah, inilah energi ikatnya itu segini gitu ya. Energi ikat elektron ke logam itu segini, dan jadi dia harus dikurangi dulu ini. Terus nanti sisanya energi dari foton yang datang yang diserap oleh elektron itu akan digunakan dia untuk bergerak. Jadi kalau gerak itu kan jadi energi kinetik. Jadi rumusnya kayak gini, EK sama dengan, nah ini kakak langsung ya, biasanya kalau rumus awalnya itu adalah EK sama dengan H kali F gitu. H kali F itu maksudnya energi fotonnya, tapi F-nya diganti di sini jadi C per lambda ya. C per lambda langsung gitu ya, C itu kecepatan cahaya, tadi lambdanya di sini panjang gelombang. Kecuali kalau diketahui di sini frekuensi foton yang datang, berarti di sini H kali F saja, tidak usah C per lambda gitu ya. Dikurangi W atau W0, ini energi ambangnya gitu, atau fungsi kerjanya atau energi ikat dari logamnya begitu ya. Nah, baik. Tinggal ini H kali C-nya, karena ini kalau kita masukkan angka-angkanya, H itu memang di soal ini tidak dikasih tahu, tapi di soal sebelumnya dikasih tahu H-nya itu konstanta Planck 6,6, atau kalau misalnya kalian sudah terbiasa ini pasti hafal gitu ya. 6,6 kali 10⁻⁴, kali C-nya adalah 3 kali 10⁴, terus lambdanya tadi 330 nanometer, ini diubah ke meter ya, diubah ke meter, sebetulnya boleh juga diubahnya itu 33 boleh, atau seperti ini 3,3 ya bentuknya. Jadi di sini awalnya sih 330 kali 10⁻⁹ meter. Nah, ini diubah jadi 3,3 begitu ya, kali 10⁻⁷ meter. Ini kalau misalnya dihitung dulu begitu ya, atau kalau misalnya langsung dimasukkan ke sini, satuannya itu belum elektron volt. Nah, sedangkan di sini pilihan ABCDE-nya itu dalam elektron volt gitu ya. Nah, pilihannya itu sebetulnya ada dua. Jadi ini diubah dulu ke joule, atau yang ini yang hasilnya joule itu diubah ke elektron volt. Nah, kalau ini di sini kakak ubah dulu ke elektron volt. Jadi ini dipisah dulu ya dari rumus ini, rumus inti kita ini dihitung dulu besarnya HC per lambda itu begitu ya. Satuannya ini gampang sekali angkanya ya. Gampang sekali di sini walaupun koma-koma kan ini gampang. 6,6 bagi 3,32 nanti kali 36 tinggal 10 pangkatnya. Dapatnya 10⁻⁹ joule ya. Ini ubah ke elektron volt. Nah, 1 joule itu adalah 1 elektron volt itu 1,6 kali 10⁻⁹ joule gitu. Nah, sehingga kalau misalnya dari joule ke elektron volt tinggal dibagi aja 1,6 ya. Jadi 1 elektron volt itu ini angkanya ya, 1,6 kali 10⁻⁹ joule. Nah, jadi kalau dari joule ke elektron volt tinggal dibagi gitu ya. Nah, ini walaupun terlihat agak koma-koma, tapi ini tidak terlalu sulit juga kalau kita bagi begitu ya nanti. 6 per 1,6 gitu ya. Ini 10⁻⁹nya jadi 1. Nah, dapatnya di sini 3,75 elektron volt. Nah, kalau seperti itu berarti kita bisa masukkan ke sini ya. Bisa masukkan ke situ, jadi EK-nya itu sama dengan 3,75 dikurang 2,25. Jadi 1,5 elektron volt gitu, atau 1,50 elektron volt. Jadi jawabannya adalah ya B gitu. Oh, nampaknya memang sudah lewat waktunya ya. Atau ada yang bertanya dulu? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, mungkin satu soal lagi lah ya. Yang nomor 25, sebuah partikel bermuatan 6 mikrokolom, mikro 10⁻⁶, bergerak dengan kecepatan 4 kali 10⁻³ meter per sekon, masuk secara tegak lurus ke medan magnet homogen. Nah, berarti sudutnya ini 90 ya. Medan magnet homogen 0,2 Tesla. Ini pelajaran kelas 12, harusnya masih hangat ya. Besar gaya Lorentz yang dialami, Lorentz ini dari nama orang ya, atau gaya magnet ya, yang dialami partikel tersebut itu berapa gitu. Nah, rumusnya itu adalah kalau pada kalau pada muatan itu Q VB sin theta atau B Q V boleh ya.
biasanya kadang ada yang PQV, ada yang QPB gitu ya, seperti itu urutannya bebas, kan itu kali ya, karena ini sudah skalar. Tapi kalau misalnya dalam bentuk vektor, QV cross B, awalnya kayak gitu. Tidak bisa dibalik gitu ya, tapi karena di sini sudah bentuknya skalar, QVB sin theta. Theta-nya di situ 90, walaupun kalau sudah tegak lurus biasanya QVB saja, karena sin 90 kan 1 begitu ya. Tapi kalau lengkapnya seperti ini, QVB sin theta begitu ya. Q-nya tadi muatannya ini 6 kali 10 pangkat min 6 karena mikro ya. Di situ 6 kali 10 pangkat min 6 kali V-nya ini 4 kali 10 pangkat 3 ya. Terus di sini B-nya adalah 0,2 Tesla sin 90 sin 91 ya. Ini F-nya itu dapatnya di sini 4,8 kali 10 pangkat min 3 Newton, tapi di sini maunya ke mili Newton begitu ya. Dari Newton ke mili Newton ya sama seperti meter ke milimeter, berarti dikali 1000 gitu ya. Kayak gitu. Atau kalau mau main 10 pangkat, kalau kalian suka terbiasa, ini 10 pangkat min 3 ya udah jadi mili saja begitu ya, karena mili itu adalah 10 pangkat min 3. Baik. Jadi jawabannya adalah D. Nah, gitu ya. Nggak ada yang ditanya ya? Atau karena sudah habis waktunya, ya berarti ini sekitar 4-5 soal lagi belum sempat kakak bahas. Baik, itu mungkin ya kalau tidak ada yang ditanyakan karena sudah habis waktunya. Selanjutnya biologi. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih Kak. Join audio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan jelas ya suaranya ya. Ini udah kakak share soal ininya Pak, PowerPoint-nya. Kakak tampilkan soal juga ya. Kita langsung aja mulai sesi kedua yaitu biologi. Kita ke soal yang pertama ya. Manakah berikut ini karakter struktur atau proses yang dapat ditemukan baik pada bakteri maupun virus. Nah, ini udah saya warna ini ya, maksudnya tandai warnanya, warna kuning ini maksudnya kata kunci ya. Dari soal ini dia ingin menanyakan berarti kesamaan gitu kan. Bisa dibilang ditemukan pada virus maupun bakteri. Jadi apa kesamaan virus sama bakteri? Kalau secara sifat dia kan berbeda ya. Perbedaannya kalau bakteri itu dia seluler, artinya dia makhluk hidup yang bersifat uniseluler.
Sementara kalau virus itu kan dia aseluler, dia bukan sel. Nah, tapi dari keduanya ya kita tahu sama-sama tahu bahwa sama-sama memiliki asam nukleat. Nah, kalau pada virus dia hanya memiliki salah satu asam nukleat, bisa DNA, bisa RNA. Sementara kalau pada bakteri dia memiliki keduanya, memiliki DNA dan RNA seperti makhluk hidup lainnya. Jadi keduanya sama-sama memiliki asam nukleat. Nah, apa itu asam nukleat? DNA, RNA itu adalah komponen atau substansi genetik ya, atau kita bisa juga kita bilang materi genetis gitu ya. Ini jadi jawabannya nomor 1 adalah yang C. Kalau metabolisme itu adalah kemampuan atau reaksi kimia dalam makhluk hidup. Sementara virus itu bukan makhluk hidup, ya kan? Kemudian kalau ribosom itu organel yang adanya di dalam sel. Nah, kemampuan pembelahan sel tadi balik lagi virus bukan sel gitu. Hidup bebas jelas salah karena virus itu dia sifatnya parasit obligat atau wajib memiliki inang ya. Jadi jawabannya adalah yang C, materi genetis ya. Mudah ya. Nomor berikutnya kita lihat. Berikut ini yang bukan. Nah, ingat ya, jadi yang ditanya yang bukan ciri tumbuhan lumut atau divisi Bryophyta gitu ya. Jadi lumut ya, kita tahu dia itu secara kingdom anggota Plantae ya kan. Kalau Plantae berarti autotrof. Autotrof itu berarti bisa membuat makanannya sendiri ya kan. Terus yang namanya Plantae itu multiseluler, bersel banyak. Jadi bisa kita lihat pakai mata walaupun lumut itu kecil gitu ya, tapi masih bisa kelihatan dengan menggunakan mata gitu tanpa perlu butuh mikroskop. Nah, kemudian dia adalah kelompok berspora ya, Sporophyta, sama seperti tumbuhan paku, di mana bedanya dengan tumbuhan paku, kalau lumut itu fase dominannya gametofit, penghasil gamet, tapi kalau tumbuhan paku fase dominannya itu adalah sporofit gitu ya. Nah, maka berikut yang bukan ciri lumut, multiseluler benar, reproduksi dengan spora benar karena dia Sporophyta, hidup parasit ini salah karena yang namanya Plantae itu bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Jadi dia tidak perlu inang gitu ya. Kecuali pada beberapa Plantae ya, memang ada beberapa Plantae pengecualian tapi tidak semua gitu kan, seperti misalkan tali putri, benalu ya. Terus Rafflesia arnoldi itu memang bersifat parasit ya. Tapi kalau secara umum Plantae itu dia adalah kelompok autotrof gitu ya. Bisa ya? Nomor berikutnya hewan aselomata. Dicirikan dengan titik-titik. A artinya tidak, selom artinya rongga. Jadi hewan yang tidak punya rongga. Nah, jadi kalau kita review kembali tentang animalia ya. Kalian juga waktu semester 1 pernah kakak kita belajar animalia pernah ya waktu itu. Dan nanti buka lagi PowerPoint-nya yang pernah kakak share mungkin ya. Atau yang sudah kalian screenshot. Jadi kelompok hewan yang triploblastik. Nah, triploblastik itu adalah hewan yang memiliki 3 lapis embrio ketika dia masih embrio ya, ada 3 lapis. Pertama adalah ectoderm, kemudian mesoderm, dan yang ketiga endoderm. Nah, kelompok triploblastik atau 3 lapis embrional itu dibagi menjadi 3 berdasarkan rongganya. Ada aselomata, yaitu yang tidak memiliki rongga. Jadi karena dia tidak memiliki rongga, ya, jadi tubuhnya itu sangat padat gitu ya. Nah, numpuk semua, jadi nggak ada rongganya. Siapa? Itu adalah kelompok Platy helminthes atau cacing pipih seperti planaria, cacing hati, ya, cacing pita itu adalah aselomata. Kemudian kalau pseudoselomata dia memiliki rongga, tapi rongganya masih semu, belum sejati, jadi belum dilapisi lapisan yang sesungguhnya gitu. Itu adalah kelompok Nemathelminthes atau cacing-cacing gilik ya, cacing gilik yang semuanya hampir semua anggotanya parasit, seperti cacing perut, kemudian cacing tambang dan cacing filaria atau cacing penyebab kaki gajah. Ya.
Nah, dan yang terakhir kelompok selomata. Nah, kelompok selomata ini mulai dari Annelida, cacing tanah, sampai manusia, sampai kelompok mamalia. Jadi kita sama cacing tanah tuh ada kesamaannya, walaupun beda banget gitu ya. Sama-sama selomata, sama-sama memiliki rongga sejati gitu. Ya, mulai dari Annelida sampai mamalia, berarti Annelida, kemudian moluska, hewan bertubuh lunak, arthropoda, hewan yang kakinya berbuku-buku gitu kan, echinodermata, bintang laut, dan vertebrata ya. Berarti vertebrata itu meliputi Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia, itu semuanya selomata gitu. Nah, maka kalau berbicara tentang selomata, selom, rongga, otomatis kelompok ini adalah kelompok yang tubuhnya padat tanpa rongga yang mengelilingi organ dalam. Berarti jawabannya adalah yang E. Itu tadi contohnya cacing planaria, cacing pipih ya, ataupun cacing pita dan cacing hati gitu ya. Next, kita lihat soal berikutnya. Selama fase pertumbuhan eksponensial, ini kalau istilah eksponensial, saya rasa teman-teman udah semua tahu gitu ya. Kalau di matematika eksponensial itu kan artinya pangkat ya, atau kelipatan gitu kan. Nah, suatu populasi pasti titik-titik, ya udah jelas sesuatu ketika dia bersifat eksponensial pasti kan jumlahnya bertambah ya. Dimana dari 1 membelah jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 gitu kan, dan seterusnya. Seperti yang terjadi atau pembelahan diri pada bakteri ya, pada bakteri, pada alga gitu ya. Nah, kalau pada kasusnya bakteri, ini kakak tampilkan grafik pertumbuhan siklusnya bakteri atau pada prokariotik ya. Nah, jadi ada fase lak. Fase lak itu fase awal banget, belum terjadi pertumbuhan. Nah, di fase lak ini dia masih baru beradaptasi ya. Oh, baru menyesuaikan diri dengan lingkungannya saja. Nanti kan di situ ada nutrisi tuh. Nah, ketika dia menemukan nutrisi, maka si bakteri tersebut akan mengalami laju eksponensial, di mana pertumbuhannya akan berkali lipat dengan cara pembelahan biner tadi ya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 1 juta jadi 2 juta dengan waktu yang sangat cepat. Gitu. Nah, tapi di satu titik ketika makanan atau nutrisi di tempat tersebut sudah mulai habis gitu ya, maka lambat laun dia akan stagnan, pertumbuhannya akan terhenti. Nah, ini yang dinamakan sebagai fase stasioner. Lalu lambat laun makanannya tidak ditambah, tapi bakterinya masih ada gitu kan, lama-lama ya akhirnya mereka mati. Nah, inilah yang dinamakan sebagai fase kematian gitu. Jadi grafiknya menurun. Nah, maka kalau ngomongin fase eksponensial ya, jawabannya yang paling tepat adalah dia pasti akan mengalami pertumbuhan gitu ya. Nah, cuma pertumbuhan yang mana nih? Yang muncul ribuan individu atau kecepatan maksimum. Nah, maka kalau dihadapkan dengan pilihan seperti ini, kalau berbicara tentang ribuan, wah bakteri itu jumlahnya nggak cuma sekedar ribuan, dia bisa sampai jutaan gitu ya, karena sangat kecil dan sangat cepat laju pembelahan selnya. Maka jawaban yang tepat itu adalah dia akan bertumbuh dengan kecepatan maksimumnya yang lebih tepat daripada berbicara hanya tentang ribuan individu ya, seperti itu. Nah, kalau mengalami jumlah kematian terbanyak, ini berarti ada di fase kematian atau fase death ini ya, fase yang menurun. Laju reproduksi dan kematian yang sama besar, nah ini ada di fase stasioner nih, makanya stabil gitu ya. Nah, garisnya lurus. Bisa ya? Itu soal nomor 49 ya. Manakah pasangan struktur dan fungsi yang salah? Nah, jadi ada organel sel di sini sudah ditampilkan, terus ada fungsinya, ditanya mana yang salah gitu. Ya, kita lihat ya, nukleolus atau nama lainnya anak inti. Anak inti ini fungsinya untuk tempat pembentukan RNA ribosom. Jadi kalau teman-teman tahu ribosom ya, yang ada di sitoplasma, tempat terjadinya sintesis protein itu, yaitu tersusun dari protein dan juga dari RNA. Nah, RNA-nya itu dibikin di nukleolus atau dikenal sebagai RNA-R kan ya, RNA ribosomal. Maka kalau yang A, nukleolus menghasilkan subunit ribosom, itu benar karena maksudnya dia pembentuk
bagian ribosom gitu, menghasilkan bagiannya ribosom, itu yang dimaksud adalah si RNAR. Lisosom itu fungsinya untuk fagositosis. Fagositosis itu artinya menelan. Kalau sudah ditelan kemudian dicerna alias dihancurkan, maka fagositosis intraseluler, pencernaan di dalam sel, atau nama lainnya pencernaan intraseluler, ini juga benar. Nah, ribosom tadi udah kita singgung, dia fungsinya untuk pembentukan atau sintesis protein. Lalu badan Golgi ini juga berperan untuk lalu lintas protein, di mana dia nyambung sama retikulum endoplasma. Nah, ini kalau kalian masih simpan PowerPoint yang pernah kakak share tentang struktur organel sel ya, itu ada namanya sistem endomembran, di mana protein itu dibikin di ribosom, kemudian ditransportasikan ke retikulum endoplasma, sama retikulum endoplasma dikasih ke badan Golgi, nanti sama badan Golgi dikemas atau di packaging gitu. Jadi makanya bisa kita bilang dia sebagai tempat lalu lintas protein atau modifikasi protein. Nah, mikrotubulus ini salah satu rangka sel. Jadi rangka sel itu kan ada mikrotubulus, ada mikrofilamen. Nah, bedanya apa? Kalau secara fungsi umum kita bisa bilang dua-duanya sama-sama untuk pergerakan. Nah, cuma pergerakan pada makhluk hidup kan beda-beda. Ada yang bergerak dengan menggunakan otot, seperti misalkan manusia gitu ya. Kemudian ada yang bergerak dengan pseudopodia, kaki semu, pada amuba misalnya. Nah, itu pergerakannya dengan menggunakan mikrofilamen. Kalau di otot kita namanya filamen aktin sama filamen miosin gitu. Nah, kalau mikrotubulus dia lebih berperan untuk menggerakkan atau memutar flagel, dan juga flagel itu bulu cambuk ya, seperti pada bakteri, pada kelompok flagellata ya. Kalau silia ini rambut getar ya, dan juga untuk menyusun atau membentuk sentriol yang ada di sel hewan ya. Yang berperan nanti sentriol itu peranannya untuk pembelahan sel. Jadi itu peranan dari mikrotubulus. Maka jawaban yang pilihan yang E, mikrotubulus sebagai kontraksi otot, ini kurang tepat ya, alias salah, karena harusnya jawabannya adalah mikrofilamen gitu ya. Bisa ya? Jaringan tubuh manusia yang tersusun oleh komponen mayoritasnya berada di luar sel-sel. Nah, ini soal yang banyak, maksudnya beberapa siswa yang pernah saya kasih soal ini, itu banyak yang kejebak dengan kata-kata soal yang ada di soal ini. Jaringan tubuh manusia yang tersusun oleh komponen mayoritas. Kalau ngomongin mayoritas gitu kan, kebanyakan berada di luar sel. Nah, biasanya mereka kejebak dengan kata-kata di luar. Kita tahu jaringan paling luar atau yang menyusun lapisan terluar pada makhluk hidup, yang misalkan seperti di kulit gitu ya, kemudian di lapisan selaput pembungkus organ, itu kan lapisan luar gitu ya, itu adalah epitel. Jadi kalau berbicara tentang jaringan yang di luar, itu epitel atau letaknya terluar. Tapi jawabannya bukan epitel, karena maksud dari soal ini dia bukan menanyakan tentang jaringan yang ada di luar, dia menanyakan jaringan yang penyusun jaringannya itu di luar sel. Nah, ini terjadi pada jaringan yang sel dengan komponen lainnya itu terpisah, yaitu hanya pada kelompok jaringan ikat atau jaringan penyokong nama lainnya. Apa contohnya jaringan ikat atau jaringan penyokong? Contohnya darah. Nah, darah itu kan terdiri dari dua komponen. Pertama sel darah, kedua plasma darah atau cairannya. Nah, si sel-sel darah ini jumlahnya jauh lebih sedikit daripada plasma darahnya. Sel-sel darah itu kalau di tubuh kita dalam persentase kurang lebih 40-45%. Sementara si plasmanya itu lebih dari 50%, artinya 55% ke atas gitu. Nah, artinya komponen si plasma darah itu di luar dari sel-sel darah, berbeda gitu ya. Ini dua komponen yang berbeda, bukan satu paket gitu. Makanya komponen mayoritasnya berada di luar sel, yang dimaksud itu si plasma darah misalnya. Itu berarti adalah salah satu contoh jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu apa aja selain plasma, selain darah? Seperti misalkan lemak. Ya, lemak. Terus ada juga tulang. Ya, jaringan tulang itu termasuk jaringan ikat atau jaringan penyokong. Jadi dia memiliki komponen sel dan juga komponen cairan. Cairan ini disebut sebagai matriks. Jadi terpisah antara sel dengan matriks.
Next. Berikut ini komponen yang tidak berperan langsung. Tidak berperan dalam tahap transkripsi. Nah, transkripsi itu adalah salah satu tahap dalam sintesis protein. Jadi kita ingat lagi, ada 2 tahap ya dalam sintesis protein. Ada transkripsi, yang pertama di dalam nukleus atau di dalam inti sel. Dan yang kedua ada translasi di ribosom yang ada di sitoplasma. Ya di ribosom lah kita sebut gitu. Transkripsi itu adalah tahap pencetakan kodon atau mRNA. Terjadinya di dalam inti sel, melibatkan DNA sebagai template atau sebagai cetakan, dan promotornya namanya atau tempat dimulainya gitu ya. Kita bahas tahapan transkripsi ini ya. Jadi pertama, titik awalnya itu terjadi di namanya Tata box. Nah ini nih ya, yang dinamakan titik awal. Ini starting point-nya di komponen DNA namanya Tata box gitu. Nah, nanti di sini ada enzim RNA polimerase yang akan menempel di si Tata box tadi di DNA template, DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Dan kemudian dia akan bergerak si enzim RNA polimerasenya. Kemudian terbentuklah RNA kodon nih ya, atau kita sebutnya RNA duta atau RNA messenger gitu. Messenger RNA. Nah, maka nanti hasil akhirnya akan terbentuk RNA tersebut di dalam nukleus yang akan keluar untuk diterjemahkan di tahap yang kedua, yaitu tahap translasi di ribosom. Ya. Maka yang tidak berperan, kita lihat messenger RNA ini berperan karena ini terbentuk gitu kan. RNA polimerase ini kepakai, ini enzimnya. Ya, jadi dalam transkripsi enzim yang digunakan ada salah satunya RNA polimerase. DNA template ini DNA yang digunakan sebagai cetakan untuk bikin RNA-nya, kepakai juga. Artinya berperan juga. Nah, exit ribosom, exit site atau situs keluar dari ribosom ini ya berarti tidak digunakan karena dari tahap transkripsi ini terjadinya di nukleus. Dan di nukleus itu nggak ada ribosom. Ribosom itu kepakainya di tahap translasi atau tahap penerjemahan. Jadi yang tidak berperan berarti adalah yang D. Gitu. Bisa ya, nih ya. Proses transkripsi nanti mungkin PPT-nya insya Allah kakak share ya nanti biar kalian bisa pelajari juga. Nah, nomor berikutnya ini materi kelas 12 juga ya yang mungkin kalian juga sudah pelajari. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan mutasi di atas? Nah, ini udah kakak lingkari perubahan yang terjadi. Kalau kita lihat awalnya CGG, GCG ini adalah susunan kodon atau susunan basa nitrogen gitu ya. Pada DNA maupun pada mRNA nih ya. Yang bawahnya pada RNA yang terbentuk, yang atas ini adalah cetakan atau pada template-nya. Jadi ada perubahan nih pada template-nya setelah terjadi mutasi katanya GCG jadi GTG, berarti sitosin si C berubah jadi timin, jadi T gitu. Yang dampaknya adalah harusnya asam amino yang terbentuk itu arginin, karena terjadi mutasi, terjadi perubahan asam amino yaitu histidin. Sementara kalau yang lainnya di sini tidak berubah ya. Oh, di sini ada perubahan juga nih pada TTC berubah jadi CTT gitu ya. Yang tadinya lisin berubah jadi glutamin. Nah, intinya adalah terjadinya perubahan atau mutasi pada basa nitrogen yang dampaknya adalah terjadinya perubahan pada komposisi asam amino atau proteinnya. Nah, maka mutasi yang sesuai di atas jawabannya adalah kita lihat ya, mutagen yang mengenai protein menyebabkan asam amino berubah jenis. Ya, ini langsung ketemu ya jawabannya ya. Tapi kita akan cek dulu mutasi tersebut merupakan mutasi delesi, mutasi yang termasuk perubahan susunan lokus, mutasi yang menyebabkan terjadinya salah makna pada pembacaan kodon. Nah, ada 2 jawaban yang mendekati artinya yang tepat, hampir tepat gitu ya. Yang A, mutagen yang mengenai protein menyebabkan asam amino berubah jenis. Kita tahu asam aminonya memang berubah jenis di sini kan. Nah,
Dia berubah jadi tadi arginin jadi histidin, lisin jadi glutamin gitu. Sama jawaban yang D. Mutasi yang menyebabkan terjadinya salah makna atau missense mutation gitu. Nah, manakah yang tepat, A atau D? Jawabannya adalah yang D. Mutasi yang menyebabkan terjadinya salah makna. Salah makna ini jadi salah pencetakan asam amino. Kenapa bukan yang A, Kak? Karena yang A ini katanya mengenai protein. Nah, sementara mutasi ini bukan mengenai protein, tapi mengenai basa nitrogen. Nah, itu. Jadi jangan kejebak ya. Yang berubah ini bukan karena kena proteinnya. Protein itu dampaknya gitu. Tapi yang terkena mutasi ini adalah basa nitrogennya. Yang tadinya GCG jadi GTG. Jadi yang satu salahnya di kata-kata mengenai protein, maka yang tepat adalah yang D. Nah, ini kita ingat lagi tentang dampak dari mutasi, itu ada 3 ya dampaknya dari mutasi gen. Dampak yang pertama itu dia bisa menyebabkan mutasi silent. Silent itu jadi tidak terjadi perubahan basa asam amino. Nah, jadi walaupun terjadi perubahan basa nitrogen, misalkan seperti di sini GTT ya, awalnya GTA berubah jadi GTT, berarti adeninnya berubah jadi timin. Tapi ternyata asam amino yang terbentuk sama aja, nggak berubah nih, serin, valin, prolin sama tirosin gitu kan. Nah, ini nggak berubah. Oh, berarti ini adalah mutasi diam atau mutasi silent. Mutasi ini tidak berbahaya. Nah, yang kedua mutasi missense. Missense itu artinya mutasi salah makna atau salah arti gitu. Dimana harusnya ngebentuk pro di sini ya, jadinya THR di sini ya. Sementara kalau nonsense atau tanpa atau tidak bermakna, jadi nonsense itu artinya mutasi tidak bermakna atau mutasi tanpa makna atau tanpa arti, yang harusnya ngebentuk tirosin, UAC di sini ya, ternyata malah terbentuk UAG. UAG itu stop codon sehingga berhenti. Mutasinya berhenti, artinya proses sintesis proteinnya berhenti nih. Nah, maka ini termasuk salah satu mutasi yang paling membahayakan karena nanti asam aminonya jadi tidak terbentuk dengan sempurna gitu ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Salah satu alasan industri pulp atau bubur kertas menggunakan tumbuhan Gymnospermae sebagai bahan dasar adalah titik-titik. Nah, Gymnospermae ini adalah tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya seperti pinus, cemara, damar, melinjo, pakis haji, sama satu lagi ginkgo biloba. Itu adalah tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Dan salah satunya seperti pinus ya, itu adalah tumbuhan yang banyak digunakan dalam industri kayu untuk bikin furniture gitu ya, untuk bikin bubur kertas ya, untuk artinya buat bahan baku kertas, tisu. Nah, itu banyak menggunakan kayu dari pohon pinus gitu. Nah, maka kaitannya tuh ke apa kalau ngomongin tentang kayu? Kalau ngomongin tentang kayu ya, tentu kaitannya ke penyusun dari kayu atau yang biasa kita kenal sebagai pembuluh kayu, bahasa sederhananya tuh ya. Kalau anak SD itu belajarnya bukan silem dan floem, mereka tuh belajarnya pembuluh kayu, pembuluh tapis gitu. Nah, kayu itu adalah komponen penyusunnya silem. Nah, yang membedakan antara tumbuhan berbiji tertutup dengan tumbuhan berbiji terbuka seperti pinus adalah tumbuhan berbiji terbuka itu cuma punya trakeit. Trakeit itu yang panjang ini nih. Nah, yang diameternya kecil, terus tabungnya itu panjang. Sehingga kayu yang dihasilkan atau komponen kayu yang ada itu halus teksturnya dibandingkan dengan tanaman Angiospermae atau tanaman berbiji tertutup seperti mangga, duren gitu ya, pohon jati. Nah, itu pohon-pohon yang memiliki dua komponen ini, punya trakea yang tabungnya besar dan punya trakeit yang tabungnya halus, makanya kurang bagus untuk dibikin kertas gitu. Ya, maka berkaitan dengan pulp, dengan bubur kertas, berarti dia terbuat dari kertas itu kita tahu terbuat dari kayu gitu kan. Kayu itu berarti ngomongin silem. Maka nggak yang di sini yang membahas silem itu adalah yang D. Silem Gymnospermae berupa trakeit dan tidak memiliki trakea.
Gitu, ya. Ikan tulang rawan dan ikan tulang keras berbeda dalam hal titik-titik. Oke, jadi ikan tulang rawan atau nama lainnya adalah chondroichthyes. Diambil dari kata chondrosit. Chondrosit itu artinya sel tulang rawan. Dan ikan tulang keras yaitu namanya osteichthyes atau osteosit. Osteosit itu artinya sel tulang keras. Ichthyes itu artinya ikan. Jadi chondrichthyes berarti ikan tulang rawan. Contohnya siapa? Hiu, ikan pari. Ya berbagai macam hiu kan macam-macam ya, ada hiu martil, ada hiu biasa gitu kan. Pari juga macam-macam, ada pari macan, ya. Kemudian kalau osteichthyes selain mereka, ya rata-rata ikan yang sehari-hari kita konsumsi, yang bisa kalian beli dengan mudah di pasar gitu ya, itu rata-rata adalah ikan tulang keras. Nah bedanya apa ikan tulang keras sama ikan tulang rawan ya. Kalau ikan tulang rawan ya jelas penyusunnya tulang rawan, cartilage atau cartilago itu artinya tulang rawan gitu. Nah dia itu punya insang yang terbuka, jadi insangnya itu tidak ditutup, dia nggak punya operculum. Beda dengan ikan tulang keras, dia punya penutup insang atau penutup insang itu namanya operculum gitu. Ya jadi ikan tulang rawan tidak punya operculum, ikan tulang keras itu punya operculum. Terus ikan tulang rawan, hiu, dia itu nggak punya gelembung renang, swim bladder. Swim bladder itu artinya gelembung renang. Tapi kalau pada ikan tulang keras itu punya gelembung renang. Terus dari telopsnya atau dari ekornya ikan tulang rawan itu heteroserkal. Hetero itu jadi berbeda antara bagian atas sama bagian bawahnya bentuknya beda nih. Nah, ukurannya beda. Tapi kalau ikan tulang keras itu ekor bentuk struktur bagian uppernya sama daun side-nya gitu ya, ini sama nih, equal gitu. Sementara fertilisasinya atau pembuahannya pada hiu dan pada pari itu fertilisasinya internal di dalam tubuh. Sementara kalau pada ikan-ikan yang lain itu dia eksternal, terjadinya di air kebanyakan ya. Itu perbedaannya. Maka jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang C, hanya ikan tulang keras yang memiliki operculum atau penutup insang. Kalau berbicara kayak tentang predator, ya predator kan bukan hiu doang gitu ya. Piranha juga predator kan gitu. Terus penciumannya tajam juga ini hampir bisa dibilang ya ikan-ikan pemburu ya, ikan pemburu atau ikan-ikan predator itu ya ikan yang penciumannya tajam. Walaupun memang penglihatannya mereka kurang baik gitu. Next. Ini ya perbedaannya. Nah, dua kelompok organisme yang menggunakan sumber daya yang sama dan sangat terbatas dinamakan sebagai titik-titik. Oke, jadi yang namanya organisme yang sumber dayanya sama di tempat yang sama, udah gitu sumber daya terbatas, pasti akan terjadi namanya kompetisi atau persaingan, memperebutkan si sumber daya tersebut, itu udah pasti gitu ya. Nah, jangankan pada hewan, pada manusia aja kita seperti itu gitu kan. Nah, maka dua kelompok ini dinamakan apa? Ya kalau berkompetisi berarti namanya adalah kompetitor gitu. Nanti paling yang perlu kalian bedakan atau perlu kalian catat ya, mungkin bisa dicatat nih ya, karena nggak ada di slide. Ada dua jenis kompetisi. Kompetisi itu bisa di dalam populasi, di dalam organisme yang sama. Jadi sama-sama zebra misalkan, sama-sama sapi, sama-sama rusa gitu. Atau di level komunitas. Kalau di level komunitas itu berarti antara jenis atau organisme yang berbeda. Contohnya seperti sapi dengan kerbau ya. Harimau dengan harimau tuh nggak mungkin yang ketemu singa, habitatnya beda. Cheetah sama singa gitu ya. Nah, bedanya apa? Kalau kompetisi di dalam populasi atau dalam kelompok atau dalam jenis yang sama-sama manusia, sama-sama zebra, sama-sama sapi, itu namanya kompetisi intra. Ya.
intra. Intra itu di dalam, atau lengkapnya disebut kompetisi intraspesies. Berarti kompetisi yang terjadi intra di dalam spesies yang sama. Kalau kompetisinya beda makhluk hidup, antara misalkan sapi dengan kerbau memperebutkan rumput gitu ya, memperebutkan makanan, maka namanya kompetisi inter. Nah, jadi interspesies. Kalau yang sama namanya intraspesies, kalau yang beda namanya interspesies. Gitu. Kalau predator itu berarti interaksinya namanya predasi ya, memakan. Mutualis itu berarti saling menguntungkan. Komensalis yang satu untung, yang satu biasa saja, tidak dirugikan, tidak untung gitu ya. Amensalis ini interaksi yang menghambat. Contohnya seperti jamur dengan bakteri, menghambat pertumbuhan. Manakah pernyataan yang sesuai untuk menyimpulkan hasil percobaan tersebut? Perhatikan percobaan menggunakan hormon auksin. Nah, jadi ini materi kelas 12 ya. Hormon auksin itu kita tahu dia berfungsi untuk pemanjangan sel, di mana letaknya itu di bagian apikal atau di bagian ujung, baik di ujung akar maupun di ujung batang, sehingga ketika sel-sel di bagian ujung akar maupun ujung batang itu memanjang, itulah yang kita kenal sebagai pertumbuhan primer, pertumbuhan yang utama gitu, di mana tumbuh itu ke atas gitu ya. Maksudnya pemanjangan sel. Nah, ada percobaan selain gambar ini ya, sebelum kita ke gambar ini gitu. Ada percobaan tentang hormon auksin, di mana ketika tumbuhan itu ditaruh di tempat terang, dan yang satu lagi misalkan ditaruh di tempat gelap, ternyata tinggi tanaman di tempat gelap itu lebih tinggi. Nah, sementara yang di tempat terang itu lebih lambat. Dari situ, dari percobaan tersebut, percobaan yang tadi saya ceritakan gitu ya. Jadi ada dua percobaan, tempat terang, tempat gelap, dan yang di tempat tinggi itu lebih panjang dibandingkan yang di tempat gelap. Itu membuktikan bahwa hormon pertumbuhan, yaitu si auksin tadi, itu terhambat ketika di tempat terang, alias ketika ada cahaya. Nah, yang ada di gambar ini juga percobaan lain, di mana ada tanaman, kemudian ada cahaya. Nah, ketika si cahayanya itu cahaya mataharinya ini berpindah gitu ya, artinya berubah posisi ke samping, ternyata si tanaman ini cenderung akan bengkok. Kenapa bengkok? Karena bagian yang terkena cahaya nih, yang menghadap cahaya ini tidak terjadi pertumbuhan karena si auksinnya itu rusak atau tidak aktif gitu. Sementara bagian belakang sini yang tidak terkena cahaya, auksinnya aktif karena tadi auksin itu senangnya di tempat yang tidak ada cahaya atau tempat gelap. Sehingga akhirnya bengkok. Nah, jadi bengkoknya ini merupakan efek domino dari aktivitasnya auksin gitu, atau yang biasa kita kenal sebagai gerak fototropisme, gerak tumbuhan bengkok ke arah datangnya cahaya ya. Maka pernyataan yang sesuai kira-kira apa sih? Ya, kita lihat auksin merupakan hormon pertumbuhan yang disebarkan melalui pembuluh floem. Ini nggak ngomongin floem sama sekali dari tadi ya. Lagi pula floem itu dia perannya untuk mengangkut hasil fotosintesis ya. Tunas apikal menghasilkan auksin yang menyebabkan pemanjangan batang. Iya benar sih memang, tapi tidak berkaitan dengan percobaan tersebut gitu ya. Aktivitas hormon auksin akan terhambat oleh cahaya yang berlebihan. Nah, ini adalah yang paling tepat ya, karena bicara di gambar itu ada gambar cahaya matahari gitu kan, ada gambar auksin, keterangannya aktivitas auksin, dan ada pembengkokan. Karena apa? Karena auksinnya itu terhambat. Gitu. Ya, jadi yang tepat adalah yang C. Next. Pernyataan berikut menunjukkan perbedaan antara mitosis dan meiosis, kecuali, nah, mitosis, meiosis atau pembelahan sel ini juga materi kelas 12, jadi harusnya tidak sulit ya. Tapi yang ditanya kecuali, yang bukan perbedaan. Ya, kita lihat yang pertama, mitosis dihasilkan 2 sel anak, betul. Meiosis dihasilkan 4 sel anak, betul. Ini berarti perbedaannya, betul gitu ya. Maka bukan ini, karena yang diminta kecuali. Kemudian yang B, sel anak
mitosis mempunyai kromosom 2N, ya sama seperti induknya. Sementara sel anak meiosis mempunyai kromosom N, iya setengah dari induknya. Kalau induknya 2N, anaknya 2N itu pada mitosis, kalau induknya 2N, anaknya N itu kalau pada meiosis. Ya, contohnya sel sperma dan sel ovum tuh ya, kalau yang terjadi pada pembelahan meiosis. Yang C, sel anak mitosis identik dengan sel induk, iya, karena tidak ada pindah silang. Sementara kalau meiosis, sel anaknya tidak identik dengan sel induk, betul. Sel anak itu bervariasi sifatnya kalau pada meiosis, karena ada peristiwa pindah silang. Jadi bedanya itu, di mitosis tidak ada pindah silang, jadi anaknya hasilnya identik, sementara kalau di meiosis ada pindah silang, makanya nanti anaknya bervariasi atau tidak identik. Mitosis terjadi di sel somatik, di sel tubuh, betul. Dan meiosis terjadi di organ reproduksi untuk pembentukan ovum, ya, untuk pembentukan sperma, ini juga betul ya. Jawabannya adalah berarti yang salah atau kecuali itu adalah yang jelas sekali ini salah ya. Sel anak mitosis punya sitoplasma, sel anak meiosis tidak punya sitoplasma. Di mana-mana yang namanya sel itu pasti punya sitoplasma. Kalau dia nggak punya sitoplasma berarti selnya udah mati gitu. Tinggal 2 nomor lagi. Diketahui terdapat 2 orang pria albino, 40 penduduk pria di Pulau Penari. Bukan desa Penari ya, Pulau Penari. Dan ada 2 orang wanita albino dari 60 penduduk wanita di pulau tersebut. Maka frekuensi genotip heterozigotnya adalah titik-titik. Oke, ini adalah materi hukum Hardy-Weinberg. Adanya di bab evolusi kalau tidak salah. Jadi sebenarnya berkaitan sama hereditas, tapi dipelajarinya itu di bab evolusi. Kenapa di bab evolusi? Karena hukum Hardy-Weinberg ini bertentangan sama evolusi. Jadi kalau terjadi hukum Hardy-Weinberg, itu pasti tidak terjadi evolusi gitu. Nah, rumusnya seperti ini ya. P plus Q sama dengan 1. Kalau P plus Q ini kita kuadratin, maka akan jadi P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Sama dengan 1 kuadrat alias tetap 1 gitu. Nah, apa itu P? P itu adalah frekuensi alel dominan seperti A besar gitu ya, B besar, C besar, M besar gitu. Itu frekuensi alel dominan. Q itu adalah frekuensi alel atau gen resesif seperti A kecil, B kecil, M kecil gitu. Ya. Nah, kalau P kuadrat itu berarti frekuensi, ini salah ya. Jadi harusnya frekuensi bukan persentase. Frekuensi individu dominan homozigot. Jadi A besar, B besar gitu ya. M besar. Nah, itu namanya P kuadrat. Q kuadrat itu berarti frekuensi individu yang resesif seperti A kecil, B kecil. Nah, albino itu A kecil, penyakit yang sifatnya resesif gitu ya. Nah, 2PQ itu adalah frekuensi yang heterozigot, orang atau individu yang sifatnya heterozigot atau carrier, pembawa. Nah, maka frekuensi genotipnya gimana cara nyarinya? Nah, albino ini udah saya buat ya, pengerjaannya. Albino itu adalah individu yang genotipnya ditandai atau dilambangkan dengan A kecil. Jadi dia adalah penyakit yang sifatnya resesif. Ya. Nah, katanya ada 4 itu dari mana? Dari 2 orang pria dan dari 2 orang wanita. Karena albino itu nggak kenal jenis kelamin. Ya, makanya kita gabung. 4 dari totalnya berarti penduduknya 40 ditambah 60 berarti ada 100. Ada 4 dari 100. Nah, albino itu berarti kan Q kuadrat. Ya, A kecil ya. Itu berarti kan Q kuadrat. Nah, Q kuadrat itu sama dengan 4/100 yaitu 0,04 gitu. Nah, maka Q itu berapa? Tinggal kita akar kuadrat kan? Berarti jadinya 0,2. Nah, baliklah ke rumus P plus Q sama dengan 1. P plus Q sama dengan 1, berarti nyari P gimana? Nyari P berarti 1 dikurang Q. Q-nya 0,2, berarti P-nya 0,8. Nah, P-nya sudah dapat, Q-nya juga sudah dapat. Yang ditanya frekuensi heterozigot. Heterozigot itu rumusnya 2 kali P kali Q. Berarti tinggal dikali 2 dikali 0,8 P-nya dan Q-nya 0,2. Ini harusnya kali ya.
kali gitu, 0,2. Maka jawabannya berarti adalah 0,32. Nah, kalau ditanya frekuensi, maka bentuknya desimal. Tapi kalau ditanya persentase, ya tinggal kalian jadikan persen, berarti 32% gitu. Kalau ditanya jumlah, ya berarti tinggal dikali 100, berarti ada 32 penduduk atau 32 orang ya. Jadi baca soalnya teliti kalau berbicara tentang perhitungan hereditas. Terakhir, kultur jaringan tumbuhan atau nama lainnya mikropropagasi ya. Mikropropagasi atau kultur jaringan tumbuhan ini memiliki tujuan titik-titik. Nah, ya kita udah pernah belajar bioteknologi ya. Jadi kultur jaringan itu adalah proses di mana mengambil potongan sel dari suatu tumbuhan, misalkan dari daunnya gitu ya, atau dari batangnya boleh, dari buahnya boleh. Nah, kita ambil dari bagian manapun. Kenapa dari bagian manapun? Karena tumbuhan itu memiliki sifat namanya totipotensi, yaitu dia mampu membentuk individu baru dari potongan bagian tubuh manapun. Ya, jadi dari mana aja bisa kita ambil potongan selnya, si eksplan sebutnya ya. Eksplan ini kita tanam di media. Nah, enaknya dengan kultur jaringan adalah satu tanaman, misalkan kita ambil satu helai daun. Satu helai daun itu bisa kita potong kecil-kecil menjadi banyak, misalkan jadi 100 potongan. Maka dari modalnya satu helai daun itu, kita bisa dapat nanti 100 hasil kultur jaringan. Nah, jadi banyak tuh ya. Nah, maka tujuan dari kultur jaringan ini sebenarnya adalah untuk reproduksi atau untuk memperbanyak tumbuhan dengan sifat yang bagaimana sifatnya itu sama persis atau identik seperti induknya. Jadi kalau misalkan si helai daun itu yang kita ambil adalah pohon mangga, misalkan yang sifatnya manis, ya maka 100 tanaman yang terbentuk itu semuanya nanti bersifat manis, identik. Tapi kalau yang kita ambil misalkan pohon mangga yang asam, ya 100-nya pun akan sifatnya asam. Maka kultur jaringan ini tidak bisa digunakan untuk memperbaiki bibit unggul atau untuk memperbaiki kualitas. Dia tujuannya hanya untuk memperbanyak gitu. Ya. Nah, maka manakah yang tepat? Yang tepat adalah yang B, yaitu membiakan. Membiakan itu jadi memperbanyak atau untuk mereproduksi gitu ya. Memperbanyak varietas tertentu secara cepat. Jadi dibandingkan kita nanam 100 pohon yang tentu memakan waktu lama dan itu pun belum tentu tumbuh gitu. Karena bisa jadi kita memang tidak bakat ngurus tanaman atau apa gitu. Nah, atau memang bibitnya ternyata tidak bagus segala macam. Itu kan dari 100 bibit yang kita tanam belum tentu tumbuh gitu. Tapi kalau dengan kultur jaringan, selama dia dilakukan dengan prosedur yang tepat, peluang dia untuk berkecambahnya untuk menjadi individu yang baru itu besar gitu, dan itu waktunya cepat gitu ya dibandingkan kita nanam manual. Nah, itu adalah tujuan dari kultur jaringan, reproduksi vegetatif tapi secara in vitro atau melibatkan teknologi, makanya dikenal dengan bioteknologi modern ya. Oke, itu materinya sudah selesai, alhamdulillah. Ada pertanyaan atau tidak dari materi TO ini? Atau mungkin di luar tema juga boleh, di luar soal TO ini. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kakak sudahi ya pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah sudah terbahas semua soalnya. Tidak ada pertanyaan, kakak minta maaf kurang lebihnya kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.